Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ini mau menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal dari soal ujian akhir semester Statistika Industri 2 tahun 2023. Nah, untuk soal yang pertama, untuk poin A, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis regresi linear. Nah, di sini eh, dari regresi linear itu merupakan model yang menghubungkan variabel tidak bebas Y dengan variabel bebas X1, X2, dan sampai Xn. Nah, model regresi itu merupakan model statistika linear, merupakan fungsi linear dari sejumlah parameter yang tidak diketahui. Nah, regresi linear merupakan salah satu model analisis sederhana dengan jenis data interval atau rasio. Regresi linear dapat dilakukan untuk memprediksi berdasarkan data-data yang didapatkan. Nah, regresi linear juga bisa digunakan untuk mengetahui variabel mana saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Untuk yang poin B, apa persamaan dan perbedaan antara analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda? Nah, untuk persamaan dari kedua regresi tersebut, baik sederhana ataupun yang berganda, itu memiliki tujuan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dengan variabel independennya. Sama-sama memiliki tujuan yang sama. Nah, yang kedua yaitu kedua jenis tersebut menggunakan metode OLS atau kuadrat terkecil. Nah, dalam mengestimasikan parameter di pemodelannya, seperti yang telah rekan-rekan lakukan pada tugas proyek sebelumnya. Nah, keduanya menghasilkan koefisien regresi yang sama-sama untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, untuk perbedaan, yang pertama seperti jumlah variabelnya tentu beda, ya kan? Nah, kalau di regresi sederhana hanya memiliki satu variabel independen. Jadi kita hanya menguji antara Y dan X-nya cuma satu. Sedangkan yang berganda kita memiliki banyak variabel independen, atau ada X1 sampai Xn. Nah, untuk perbedaan selanjutnya yaitu pada analisis multikolinearitasnya, regresi sederhana, tidak ada isu multikoliniaritas karena hanya ada satu variabel independen, sedangkan yang berganda bisa terjadi multikoliniaritas karena eh, korelasi tinggi antara variabel independennya yang bisa mengganggu estimasi koefisien. Selanjutnya, koefisien eh, pada regresi sederhana menunjukkan perubahan rata-rata dalam Y untuk setiap satu unit perubahan dalam X. Sedangkan yang berganda, yang nilai B1 yang didapatkan itu menunjukkan perubahan rata-rata dalam Y untuk setiap satu unit perubahan dalam XI-nya. Maaf, maksudnya BI dengan XI. Nah, dengan mengendalikan variabel independen lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu soal nomor 2. Pertanyaannya, jelaskan mengapa kita harus menggunakan statistika non-parametrik. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat menjawab dengan menyebutkan apa saja keuntungan dari statistika non-parametrik tersebut dibandingkan dengan statistika parametrik. Di sini ada 4 keuntungan. Yang pertama, di mana untuk statistika non-parametrik ini, kita tidak diharuskan atau memerlukan adanya lulus dari asumsi distribusi spesifik. Nah, misalnya distribusi normal, seperti yang kita ketahui, pada statistika parametrik itu diwajibkan untuk lulus distribusi normal terlebih dahulu, tetapi pada non-parametrik ini, kita tidak diharuskan untuk eh, lulus pada distribusi tertentu. Nah, yang kedua, di mana non-parametrik ini cocok untuk data yang memiliki jenis data ordinal atau nominal. Nah, karena pada parametrik itu biasanya tidak semua data yang dapat digunakan, tapi untuk non-parametrik ini dia bisa cocok untuk ordinal dan nominal. Terus yang ketiga, di mana statistika non-parametrik ini tahan terhadap terhadap outlier. Nah, dan yang keempat yaitu
statistika non parametrik ini dapat memberikan hasil yang valid meskipun sampel sampel yang kita miliki itu masih terbilang kecil. Karena seperti yang kita ketahui, pada statistika parametrik itu sangat dianjurkan untuk memiliki uh, sampel yang besar agar data yang dihasilkan itu berdistribusi normal. Tetapi untuk non-parametrik itu cukup, jika kita memiliki sampel yang kecil, maka itu sudah cukup untuk melakukan pengujian pada statistika non-parametrik. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, jelaskan perbedaan uji deret dan uji median. Nah, di sini terdapat 3 kategori dalam membedakan uji deret dan uji median. Yang pertama itu dari segi tujuan. Uji deret atau rantes itu digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah data itu berurut secara acak atau tidak. Nah, sedangkan untuk median itu digunakan ketika kita ingin menguji apakah dua atau lebih sampel itu berasal dari populasi dengan median yang sama atau tidak. Terus untuk pembeda selanjutnya dari tipe data. Nah, untuk uji deret ini itu kita terapkan pada data yang dibedakan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya kayak data ya, tidak, dan lainnya. Selanjutnya, untuk uji median itu biasanya diterapkan pada data yang telah dibagi ke beberapa kelompok atau kategori. Contohnya itu misalnya kategori eh, penumpang duduk atau penumpang berdiri dan lainnya. Untuk selanjutnya itu ada uji hipotesis, di mana untuk uji hipotesis ini kita kita dapat membedakan kalau uji deret itu kita ingin menguji apakah data itu bersifat acak atau tidak. Sedangkan untuk uji median itu hipotesisnya itu di mana kita akan menguji apakah median dari beberapa kelompok atau dalam suatu kelompok itu memiliki median eh, jika dia dua kelompok berarti kita menguji apakah mediannya itu sama atau tidak. Tapi kalau misalnya dia cuma satu populasi berarti kita menguji apakah dia itu memiliki median yang sesuai dengan kita tentukan atau tidak. Selanjutnya, kita lanjutkan ke soal nomor 3, di mana di sini pertanyaannya sebuah perusahaan manufaktur alat berat ingin menyelidiki bagaimana harga salah satu model alat beratnya mengalami penyusutan seiring bertambah usia alat berat tersebut. Nah, di sini eh, ada usia, ada data usia dan harga. Pertanyaannya, buat scatter diagram dari data di atas dan apa yang dapat dijelaskan dari hal itu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hmm, ini adalah bentuk dari hasil kita bentuk dalam scatter plot. Nah, di sini terlihat bahwa semakin semakin besar usia dari alat berat itu, maka semakin kecil harga atau nilai dari alat berat yang dilihat di mana di sini pada usia 2 tahun harganya masih lebih dari 250 juta, sedangkan ketika harganya udah 9 tahun bahkan harganya bisa kurang dari 50 juta. Selanjutnya, soal yang B, tentukan persamaan regresi menggunakan rumus. Nah, untuk eh, mencari persamaan regresi menggunakan rumus itu, yang pertama kita tentukan dulu mana yang sebagai variabel X dan mana sebagai variabel eh, X dan Y-nya. Nah, jadi di sini yang yang berperan sebagai Y adalah harga. Mengapa? Karena kita tahu variabel Y itu adalah variabel terikat. Jadi dia yang di dia yang terkena pengaruh atau dia yang dipengaruhi oleh orang lain. Nah, di sini yang terpengaruh adalah harga karena dari kesimpulan sebelumnya bahwa semakin besar usia maka semakin kecil harga. Berarti harga yang menjadi terpengaruh pada kasus ini sehingga harga itu masuk ke variabel Y dan usia sebagai
variabel X. Nah, di sini dicari bentuk kuadratnya. Cari XI dan YI, sigma XI, sigma YI, sigma XI kuadrat, sigma YI kuadrat, sigma XI kali YI, dan di sini jumlah N-nya ada 8, dan cari X bar sama Y barnya. Nah, di sini untuk mencari B1 itu dapat menggunakan rumus SSXY per SSXX. Nah, untuk mencari SSXY itu adalah sigma XIYI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N. Nah, sedangkan untuk SSXX itu sama dengan sigma dari XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat dikuadratkan per N. Dan didapatkan nanti hasilnya dapat nilai B1-nya. Sedangkan untuk B0-nya itu dengan rumus Y bar dikurang X bar dikali dengan B1. Nah, berdasarkan perhitungan tadi didapatkan bahwa karena Y topi itu sama dengan B0 ditambah B1X, maka didapatkan Y sama dengan 322,448 dikurang 34,4425X. Nah, selanjutnya yaitu soal soal yang C, interpretasikan nilai konstanta dan koefisien variabel bebas di B. Nah, jadi untuk yang pertama itu nilai konstanta. Nah, nilai konstanta itu bisa juga disebut dengan intercept. Yang sebagai intercept di sini uh, adalah si B0. Nah, nilai B0 di sini kan 322. Nah, nilai konstanta di sini itu uh, menunjukkan nilai yang diprediksi dari Y ketika variabel bebasnya itu 0. Nah, jadi ketika si umur alat beratnya ini 0, maka nilai nilai dari harga itu akan uh, sebanyak 322,448 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk koefisien variabel bebasnya itu merupakan B1, di mana nilainya min 34,4425. Nah, di mana koefisien variabel bebas ini juga disebut dengan slope yang menunjukkan seberapa besar perubahan yang terjadi pada harga untuk setiap kenaikan 1 tahun usia. Nah, misalnya bertambah usia 1 tahun, maka harga awal itu akan berkurang sebesar minus 34,4425 juta rupiah. Selanjutnya yaitu soal D. Hitung harga mobil yang berusia 7 dan 11 tahun. Jelaskan hasil yang didapat. Nah, jika umurnya 7 tahun, maka di sini rumusnya adalah B0 seperti rumus. Ketika kita masukkan ke dalam rumus, berarti B0 ditambah B1 dikali 7, karena dia 7 tahun. Dan begitu juga dengan yang 11 tahun. Nah, di sini kita dapatkan bahwa ketika dia berusia 7 tahun, maka nilai atau harganya itu sebesar 81,351 juta rupiah, sedangkan harga 11 tahun itu sudah mencapai minus. Artinya dia sudah tidak memiliki harga lagi, tetapi ketika usianya masih 7 tahun, dia masih memiliki harga sebesar 81,351 juta rupiah. Jadi dari sini juga dapat kita lihat bahwa semakin besar atau semakin lama usia dari alat berat itu, maka semakin tidak berharga dia. Selanjutnya, yang E, berapa tahun usia dalam bilangan bulat berdasarkan hasil D jika mobil itu memiliki nilai ekonomis. Nah, nilai ekonomis di sini maksud ketika si Y tadi atau harga dari alat berat itu sama dengan 0. Nah, ketika kita masukkan ke dalam persamaan, itu uh, rumusnya akan dibalik karena di sini Y yang diketahui tapi X yang mau kita cari. Nah, karena dibalik, akhirnya rumusnya itu menjadi
menjadi B0 dibagi dengan B1 sehingga kita dapatkan usianya sebesar 9,36 karena harus bilangan bulat kita round up dan didapatkan bahwa si alat berat itu akan memiliki nilai ekonomis ketika umurnya 10 tahun. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Pabrikan bak mandi air panas ingin menguji dua elemen pemanas yang berbeda untuk produknya. Elemen yang menghasilkan panas maksimum setelah 15 menit akan lebih disukai. Unit litbang mengambil 10 sampel dari setiap unit pemanas dan masing-masingnya diuji. Perolehan panas setelah 15 menit disajikan pada tabel berikut. Apakah data ini menunjukkan bahwa unit 1 lebih unggul dari yang lain? Nah, berarti dari pernyataan ini dapat kita jadikan sebagai pernyataan H1 kita. Jadi kita akan menghipotesiskan apakah unit 1 lebih unggul dari yang lain atau dari unit 2. Nah, untuk poin A, uji apa yang harus digunakan? Nah, pengujian seperti ini dapat kita lakukan menggunakan sign test ataupun sign rank test. Namun di sini Uni mau mengujinya menggunakan sign rank test. Nah, penjelasannya karena sign rank test itu dapat digunakan untuk sampel tunggal ataupun sampel ganda. Digunakan untuk menganalisis hasil-hasil pengamatan yang berpasangan dari dua data, apakah data tersebut berbeda atau tidak. Nah, untuk N besar dari 15, distribusi sampling dari W plus atau W min bisa menggunakan pendekatan distribusi normal. Namun di sini karena sampelnya 5, berarti kita menggunakan nilai W pada tabel. Nah, selanjutnya ketika kita menggunakan sign rank test, maka kita akan tahu gitu kan ranking penilaiannya dan apakah betul unit 1 ini lebih unggul dari unit 2. Nah, berikut yang B, selesaikan persoalan ini menggunakan alfa sebesar 0,05. Nah, di sini apakah data ini menunjukkan bahwa unit 1 lebih unggul dari yang lain? Maka hipotesisnya adalah nilai H0 itu antara unit 1 dan unit 2 sama dengan 0. Sedangkan untuk H1-nya, berarti kita mengasumsikan unit 1 lebih unggul dari unit 2 atau unit 1 besar dari unit 2. Berikut datanya kita salin. Nah, yang pertama kita mencari selisih dari kedua sampel. Kedua dari masing-masing sampel yang akan kita bandingkan. Seperti ini. Selanjutnya nilai DI akan kita kurangkan dengan D0, yang mana D0 ini kita asumsikan sebesar 0. Dan kita melakukan ranking awal sesuai dengan nilai D0 yang D1 dikurang D0 yang diperoleh. Nah, selanjutnya kita akan melihat memberikan tanda plus atau minus terhadap nilai D1 kurang D0 yang diperoleh. Selanjutnya kita melakukan absolut atau mutlak dan kita meranking kembali. Nah, dapat dilihat karena kita menggunakan H0 berupa tutel dan H1 kita berupa besar sama, maka kita akan berfokus pada nilai W minusnya. Nah, di sini N kita sebanyak 5 dan alfa kita sebesar 0,05. W hitung yang kita peroleh yaitu kita menjumlahkan semua ranking untuk yang tandanya minus. Sedangkan W tabel, karena kita menggunakan 5 N-nya, maka W tabel untuk alfa 0,05 sebesar 1. Nah, jadi di daerah kritisnya yaitu tolak H0 jika W hitungnya ini kecil sama ya, jika W hitungnya kecil sama dari 1. Nah, keputusannya diperoleh nilai W hitungnya yaitu sebesar 7, yang mana itu merupakan besar dari nilai 1, atau W hitung ini besar dari W tabel, sehingga berada di luar daerah kritis. Maka terima H0.
Kesimpulannya, tidak cukup bukti menyatakan bahwa unit 1 lebih unggul dari yang lain atau dari unit 2. Nah, sekian dari penjelasan kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.